Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menghapus wisuda perpisahan anak sekolah TK, SD, SMP, dan manasik para TK. KDM menilai bahwa wisuda atau pelulusan dan manasik itu sangat tidak penting dan sangat membebani kepada orang tua para muridnya. Akhirnya, muncullah seorang wanita muda, Aura Cinta, kritik kebijakan dari Deddy Mulyadi. Dan setelah viralnya video Aura Cinta yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi, akhirnya diundang oleh Deddy Mulyadi. Di situ Aura Cinta berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi. Oke, sebelum kita melanjutkan ke videonya boy, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video terbaru dari gua boy. Oke boy, inilah video Aura Cinta. Katanya tuh sakit. Tapi kenapa telurnya kecil dibanding? Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk kemajuan atau cuma sekedar validasi aja? Dalam beda, bisa hebat dan semua orang bisa teriak dari gue yang bersuara. Karena dia bukan berarti rela dan kamu juga berarti lama. Hari ini nggak takut lagi. Tapi bisa jadi orang lain ya. Dari video Aura Cinta ini, dia mengkritik Deddy Mulyadi dengan kebijakan yang menurut Aura Cinta ini sangat merugikan rakyat kecil. Seperti Aura Cinta ini yang mengaku bahwa dia adalah rakyat kecil, melarang para siswa yang umurnya belum 17 tahun berkendara motor, dan para wisuda atau kelulusan serta manasik juga harus dihapuskan. Itulah kritikan dari Aura Cinta, sehingga dipanggil dan bertemu dengan Deddy Mulyadi. Dan seperti apa video bertemunya Aura Cinta dengan KDM? Di belakang toko. Belakang toko. Kontrakannya berapa sebulan? 600 Pak. 600. Air lain. Udah bayar? Air lain. Belum. Oh, belum. Kok bisa masuk nggak bayar? Ntar kredit. Terus kemarin kalau yang anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa? No, itu Pak. Itu kan di bawah Nah, Saya bukan anak SMP, saya udah lulus Pak. lulus dari mana? Dari SMA saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah nggak boleh ada perpisahan, nggak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya, terus Iya, kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya mau gaya-gayaan ada wisuda. lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau Bang. misalnya bisa, Ah, wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Proyek apa? Dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Salah sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Betul. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Ya, ya. Iya ya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Enggak. Enggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Ya iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Ah. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Orang tua Membebani nggak? membebani. Iya membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar?
Enggak Pak. Kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP, atau Oke. SMA. Ya, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Nah, betul. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, Oke. kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat. Sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur, karena membiarkan banjir. Saya seneng. Ini kritik gubernur, karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, jadi apa ya? Akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Nah, itu. Gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, Itu, coy. maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo, saya ini dulu demo, itu menentang pemerintah ketika pemerintah tidak memperhatikan pendidikan. Gitu loh. Ini pemerintahnya lagi bener, dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo. Bukan mengkritik Pak, lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil Pak. Nggak adilnya buat apa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri besok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Seharusnya warga Jawa Barat senang lah dan bangga. Karena apa? Karena Kang Deddy sudah membuat peraturan-peraturan yang pro kepada masyarakat, boy. Bukan ada biaya boy. Gue yakin semua para warga Jawa Barat setuju kok dengan kebijakannya. Yang dimana kebijakannya ini memang sangat menguntungkan untuk masyarakat, boy. Bukan untuk yang ini nih. Dan perpisahan di sekolah itu sebenarnya nggak penting sih, boy. Karena kalau melibatkan sekolah jadi mungut. Nah, Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Bener kan? Duh. Ya kan? Nah, kamu aja bikin. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, gak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Kalau besok pada waktu perpisahan orang mabuk-mabukan, tanggung jawab sendiri. Kalau besok perpisahan ada tawuran, tanggung jawab sendiri. Tidak bawa institusi. Karena bagi saya di Jawa Barat biaya pendidikan harus murah, Ya. tidak boleh ada beban bagi orang tua. Jangan sampai bosnya dibayarin pemerintah, tapi siswanya hura-hura. Itu si aura ini, coy, untuk masyarakat luas, boy. Dan gue yakin semua para masyarakat Indonesia iri dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat, yang dimana kota-kota lain pasti yang pada iri sama masyarakat Jawa Barat, yang dimana apa-apa sangat diuntungkan, boy, untuk masyarakat. Yang awalnya nih kali-kali semua dibenerin, terus yang mengganggu-ganggu aliran kali semua dihancurin, pajak yang ramai kemarin semua dimurahin, dihapusin, perpisahan anak sekolah dihapusin. Seharusnya bangga lah. Aura, gimana sih ini? Gak ada orang sukses waktu SMP, SMA-nya hura-hura, gak ada. Jadi harusnya mengkritik pemerintah yang tidak memperhatikan pendidikan. Ini pemerintahnya merhatiin pendidikan, melarang gurunya membuat pungutan, melarang kepala sekolah yang bikin pungutan diberhentikan. Nah, harusnya
kritik dari siswa itu mengkritik pemerintah yang membiarkan pungutan, bukan aku nggak ada perpisahan, aku nggak ada outing class, aku nggak ada wisuda. Jadi lucu, kan yang ngebulinya orang tuanya, Iya sih. ya kan? Jadi daya gini loh, anak muda harus kritis itu pada hal yang positif. Nah, Gitu. positif boy. Lulus SMA mana? SMA 1 Cikarang Utara. SMA 1 negeri. Iya. Sekolahnya bayar nggak? Enggak. Nggak bayar. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang, Pak. 1 juta doang. Iya, Doang. 1.200.000. Ibu berapa seibunya. Iya. Nah, ibu kerja apa? Ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? wira swasta, Wira swastanya apa? dagang, Dagang apa? dagang botol, Hah? botol bensin, Botol bensin. 2 tak. botolnya. Botol kaca aja. Bapak. Botol kaca. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar. Gimana sih Bu? Orang mau dibantu apa enggak nih? Dan tujuan Kang Deddy Mulyadi ini mengundang para masyarakat yang rumahnya digusur, dihancurkan. Sebenarnya intinya ingin membiayai para masyarakat untuk kontrak untuk beberapa bulan atau beberapa tahun. Iya. Iya, soalnya kan emang nggak setiap ini, apalagi SMA ya. Mm-mm. Jadi kedepannya ya kalau nggak ada kenangan kan ibaratnya ini. Bu, tahu nggak bahwa Kenangan boy. sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh, Bu. Foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP Oke. 450. Menurut Ibu mahal nggak? Mahal juga, tapi ada kebijakan dicicil dari kelas 1. Oke. Saya pilih mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya, kalau bisa ada perpisahan tapi Oke. jangan terlalu membebani. Oke. Sekarang Ibu pilih, Ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Bingung. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. sih. Oke. Kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari nomor Lah 2. bukan, artinya Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Nah, Ini kan harus dirubah rakyat. sebenarnya ini akibat Gen Z ini boy, si aura cinta ini boy, Gen Z, yang dimana anak model-model zaman sekarang yang tahunya hura-hura jalan-jalan, tidak tahu bagaimana orang tuanya mencari uang, dan bahkan orang tuanya di sini si aura cinta malah mendukung apa yang diinginkan oleh anaknya. Oke baik, gimana tuh menurut kalian tentang si aura cinta yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi? Dan akhirnya di sini memang si aura cinta ini kaum milenial boy. Gimana itu menurut kalian tentang si aura cinta yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi? Oke boy, komen di bawah boy. Dan sebelum kita berpisah boy, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video terbaru dari gua boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video boy.